Selamat siang, lelaki, wanita, guru-guru, dan juga kawan-kawan di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memuji nama Tuhan Yang Maha Esa karena Dia telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Nama saya Benita dari Spenda dan hari ini saya akan storytelling bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah-tengah era globalisasi. Jadi, telah banyak pahlawan mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Kenapa mereka melakukan banyak hal? Kenapa sih mereka melakukan banyak pengorbanan? Karena mereka ingin Indonesia menjadi suatu negara yang tentram. Mereka ingin Indonesia menjadi suatu negara yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Jadi mari kita lihat dari suatu pahlawan terkenal, Bung Tomo. Bung Tomo adalah seseorang yang mendeklarasikan, membaca pidatonya untuk mengorbankan jiwa nasionalisme, jiwa semangat untuk melawan para penjajah. Dia menyalakan api semangat arek-arek Surabaya supaya mereka dapat melawan para penjajah dengan semangat, dengan kuat. Entah caranya apapun itu, dia tidak melihat ke belakang, dia tidak peduli, dia hanya peduli tentang Indonesia mendapatkan ketenangan yang telah direnggut oleh para Belanda. Apakah mereka menderita? Ya. Apakah mereka komplain? Tidak terima? Enggak. Kenapa? Karena mereka ingin Indonesia menjadi suatu negara yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Dan yang paling penting, mereka ingin membuktikan bahwa suatu kemerdekaan yang mereka dapat itu bukanlah suatu hadiah yang cuma-cuma dari para penjajah, melainkan suatu kemerdekaan yang didapatkan oleh banyak pengorbanan, banyak usaha. Jadi akhirnya setelah banyak pertarungan, hal itu menunjukkan suatu hasil yang signifikan. Bagaimana cara kita melihatnya? Jadi di era globalisasi ini, banyak budaya-budaya asing telah masuk Indonesia, mulai dari kerajaan Britania, Amerika, Jepang, dan masih banyak lagi. Dan itulah suatu hal yang dapat melunturkan rasa nasionalisme. Gimana? Karena kita sebagai remaja lebih suka hal yang berbau-bau modern, suatu hal yang trendy gitu. Kita tidak mau, bahkan bosan dengan hal-hal yang berbau tradisional. Suatu hal yang udah dianggap tidak ngetren lah istilahnya. Nah, makanya dari itu sekarang banyak remaja-remaja yang lebih suka mendengarkan lagu pop. Dan yang paling sering, mereka lebih suka menari modern dance. Kenapa mereka suka menari modern dance? Karena modern dance itu suatu tarian yang seru untuk dipelajari, suatu tarian yang cepat untuk ditangkapnya. Beda dengan tradisional. Tradisional itu memerlukan banyak usaha loh, banyak jatuhan keringat untuk supaya akhirnya kita dapat melakukan tarian itu. Ya, karena tari tradisional itu sudah tidak efektif lagi. Bukan hal yang trendy lagi. Selain dari suatu interest, kita itu juga kehilangan memudarkan rasa toleransi karena banyak zaman sekarang tidak sedikit orang masih mempermasalahkan suatu perbedaan yang tersebar luas di Indonesia. Jadi makanya dari itu kita memerlukan seseorang yang dapat kita sandarkan kepala kita, terutama dalam era yang baru ini. Mau itu dari segi pendidikan atau segi kesehatan. Kita ambil dulu contoh dari segi pendidikan. Guru. Apa yang terlewat di pikiranmu saat kamu mendengar kata guru? Apakah mereka pahlawan tanpa memakai jubah? Betul. Apakah mereka pahlawan yang membawa buku dan pengetahuan sebagai senjata mereka? 100%. Kenapa mereka bisa disebut pahlawan? Karena mereka adalah seseorang yang dapat yang dapat mengajarkan kita cara menemukan rasa nasionalisme, terutama di era globalisasi yang baru ini. Nasionalisme, toleransi,
dengan dari segi nasionalisme ini, mereka mengajarkan kita tentang bagaimana para pejuang Indonesia itu mengorbankan banyak hal. Dari segi toleransi, mereka mengajarkan kita bagaimana cara bersikap dengan baik dengan perbedaan yang ada tersebar luas di Indonesia. Selain dari segi pendidikan, kita Indonesia juga punya pahlawan dari segi kesehatan. Siapakah mereka? Dokter, perawat, paramedik. Mereka itu disebut pahlawan karena mereka membawa vaksin sebagai senjata mereka, sebagai perisai yang kuat untuk melawan COVID-19. Nah, vaksin itu mereka berikan kepada kita supaya antibodi yang kita dapat itu juga dapat membantu mereka melawan COVID-19 supaya menurunkan beban mereka. Makanya dari itu, dokter dan guru adalah pahlawan yang paling berjasa, terutama di masa-masa ini. Tapi tidak selamanya kita dapat selalu bergantung kepada mereka. Kita ini ada di era yang baru, globalisasi. Kita itu harus mempunyai suatu pola pikir yang berbeda, suatu pola pikir yang baru. Nah, saya flashback lagi ke suatu ketertarikan sekarang. Dan modern dance itu kenapa dapat memudarkan rasa nasionalisme. Seperti yang saya katakan tadi, modern dance itu lebih banyak diminati daripada tarian tradisional, karena lebih efektif, lebih seru, dan lebih catchy. Bagaimana sih cara kita itu dapat menjaga kebudayaan kita, namun juga tidak melunturkan ketertarikan kita? Ini sebuah era yang baru, bro. Kamu itu harus mempunyai suatu pola pikir yang baru. Makanya itu kita harus mempunyai suatu inovasi. Modern dance dengan traditional dance digabung agar tidak memudarnya kebudayaan, juga rasa ketertarikan kita. Dari segi toleransi, kita itu harus menghargai semua perbedaan yang tersebar luas. Kita nggak boleh menjadikan itu suatu dinding yang menghalangi kita untuk melakukan kerjasama. Makanya dari itu, kita terutama para murid harus mempunyai suatu pola pikir yang baru. Dan paling pentingnya adalah kita itu harus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah membimbing kita, yang telah melakukan semua pengorbanan untuk Indonesia, untuk memajukan bangsa kita. Itu yang dapat saya katakan sekarang. Terima kasih atas attention-nya. Thank you for your attention, ladies, gentlemen. See you.